سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Baik, kita coba perhatikan pada lafal sayaqulus sufaha'u. Ya, mohon maaf ini tidak ada bacaan qalqalah ya teman-teman. Di sini salah tanda panah dalam pengeditannya. Kita perhatikan pada lafal sayaqulu. Pada lafal ku ada mad tabi'i ditandai dengan huruf qaf yang berharakat dhammah bertemu waw, maka panjangnya ku dibaca 2 harakat. Kemudian pada lafal as-sufaha di sini bukan qalqalah tapi dia alif lam syamsiyah, yang dimana alif dan lamnya harus diidghamkan kepada huruf sin. Maka sayaqulus su langsung. Kemudian lafal sufaha'u panjangkan lafal bunyi ha sepanjang 4 harokat atau 5 harokat. Karena kenapa? Karena pada bacaan ini terdapat hukum berupa bacaan mad wajib muttasil, yang dimana terjadi karena adanya huruf hamzah yang datang setelah huruf mad, atau bisa juga diistilahkan adanya mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah pada satu kata. Maka panjangnya 4 atau 5 harokat ya teman-teman. Kemudian pada lafal minan nasi, ya, minan nasi, pada lafal na ini ya ada bacaan gunnah berupa menahan pada lafal bunyi nya sepanjang 2 harokat, dan dia juga ada hukum alif lam ya yang diidghamkan, yaitu alif lam syamsiyah. Kemudian di sini nanya juga ada mad tabi'i fathah bertemu alif 2 harokat, mad tabi'i lagi fathah bertemu alif, wallahum mad tabi'i juga fathah bertemu alif. Kemudian ada mim mati bertemu ain, yaitu dibaca dengan jelas suara mimnya, yaitu idhar syafawi. Kemudian pada lafal an qiblatihimul lati kanu 'alaiha ada nun mati bertemu dengan huruf qaf. Nah, di sini yaitu ada bacaan ikhfa hakiki, yang dimana suara nunnya dibaca dibaca dengan menyamarkan suara nunnya kepada huruf qaf. Karena huruf qaf agak jauh ya daripada makhraj huruf nun. Kadang ini kita kenal dengan ikhfa ab'ad, yang paling ya agak jauh daripada makhraj daripada huruf qaf. Sehingga bunyinya karena huruf qaf juga huruf isti'la, maka bukan ang gitu ya, tapi dia langsung kepada makhrajnya. Ma wallahum an, ya seakan-akan melafalkan huruf qaf. Qiblatihimul lati. Kemudian pada lafal ba pantulkan huruf ba yang berharokat sukun, karena pada kata tersebut terdapat bacaan qalqalah, yang dimana dia harus memantul. Kesalahan membaca qalqalah adalah tidak memantul dan menambahkan hamzah. Kemudian allati di sini alif lamnya yaitu alif lam yang kita istilahkan sebenarnya alif lam yang la tanfaku, alif lam lazimah yang tidak bisa dipisah, tetapi bisa dikategorikan juga di sini kepada alif lam syamsiyah karena lamnya berdouble gitu ya. Maka di sini allati langsung dibaca tasydid huruf lamnya. Ti mad tabi'i kasrah bertemu ya, kanu 'alaiha, kanu dan ha mad tabi'i semua. Baik, kita coba ulangi ayat ini potongan ayatnya, kita baca sebanyak sekali. Mudah-mudahan bisa lebih lancar ya dalam membacanya teman-teman. Pelan-pelan. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum. Tidak kuat berhenti saja. Ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Kemudian pelafal qul lillahil masyriq wal maghrib. Maghrib ya, maghrib. Di sini pelafal qul lillah
lamnya diidghamkan ke huruf lam setelahnya, dan ini kita kenal dengan istilah namanya idgham mutamatsilain, yaitu yang mana lam mati bertemu dengan lam yang serupa baik dari sifat dan makhrajnya. Kemudian al-masyriqu, alif lam qamariyah dibaca jelas suara lamnya. Masyriqu, hati-hati jangan mengganti huruf sin dengan huruf shin dengan huruf sin, misalnya masriqu ya, tapi masyriqu wal maghrib, wal ya, wal maghrib, mati tipis jangan maghrib, tapi wal maghrib ghain ya, tidak boleh mantul, tidak boleh dibaca wal maghrib. Nah, kadang ada yang memantulkan huruf ghain. Nah, ini kurang tepat dan keliru karena huruf ghain pada dasarnya tidak termasuk daripada huruf qalqalah. Ba dipantulkan karena ia qalqalah kubra berada di akhir bacaan kita. Dan beberapa kesalahan tidak memantulkan juga wal maghrib gitu ya. Nah, padahal dia harus dipantulkan. Kemudian kita lanjut pada lafal yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Pada lafal yahdi mad tabi'i dinya karena ada kasrah bertemu ya sukun. Man yasha'u nun mati bertemu ya. Ini ada bacaan idgham bi gunnah. Cara membacanya masukkan suara nunnya kepada ya teman-teman. Masukkan, kemudian ditahan suara ya-nya. Mayya ya, mayya, mayyasha'u. Panjangkan sya 4 harokat atau 5 sebagaimana tadi sufaha, karena ia mad wajib muttasil, adanya hamzah datang setelah huruf mad berupa alif. Ila mad tabi'i fathah. Siratim mustaqim. Ra mad tabi'i lagi. Tim mustaqim. Nah, ada tanwin ya teman-teman, tanwin bertemu mim. Nah, sama cara bacanya seperti mayyasha, masukkan bunyi tinnya kepada mim, kemudian suara nya ditahan ya. Ila siratim ya, ila siratim mustaqim. Qim mad tabi'i nama tabi'i, mad adat disukun yang awalnya dia mad tabi'i ya, awalnya mad tabi'i karena dia di akhir bacaan. Kemudian di sini ada yang dimatikan berupa huruf mim mati. Nah, dengan mematikan mim inilah dinamakan dengan sukun arid, karena apabila ada sukun arid terletak setelah huruf mad di akhir bacaan kita ketika waqaf, dinamakan mad arid sukun. Boleh dipanjangkan 2, 4 harokat atau 6 harokat, kita boleh memilih di antara 3 itu. Baik, kita ulang lagi. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم Innallaha binnasi laraufur rahim. Baik, ikhwati fillah, mari kita perhatikan pada lafal wa kadzalika ja'alnakum. Pada lafal dzalika, za ini terdapat hukum tajwid berupa mad tabi'i yang dimana terjadi akan adanya fathah bertemu dengan alif, dan na juga sama, adanya fathah bertemu dengan alif.
Kedua-duanya panjang, dipanjangkan dengan mad tabi'i. Wa kadzalika ja'alnakum. Kemudian pada lafal kum ummata ada mim mati bertemu dengan hamzah. Maka hukum tajwidnya yaitu izhar syafawi, yang dimana suara mimnya dibaca dengan jelas. Kemudian pada lafal ummatan wasatan litakunu, pada lafal mim berharakat tasydid, ini ditahan dulu bunyi suara nya sepanjang 2 harakat karena terdapat hukum tajwid berupa bacaan gunnah. Maka jangan hanya sekadar ummata, tapi ditahan dulu ummatawa. Kemudian pada lafal tawa di sini ada tan, yaitu ta yang berharakat tanwin. Karena bertemu dengan huruf waw, maka suara tanwinnya dimasukkan ke huruf waw. Dan ini kita istilahkan dengan nama idgham. Kemudian cara membacanya disertai dengan bacaan gunnah. Yang mana cara membacanya adalah memasukkan bunyi tanwinnya kepada huruf waw. Maka ummatan wa baru dilepas. Wasatan litakunu, tanwin lagi bertemu lam. Nah, ini juga sama dimasukkan kepada huruf lam tanwinnya, bukan lagi hanya wasatan tapi wasatan li. Ini kita hukumi dengan bacaan yang dinamakan dengan idgham bila gunnah. Litakunu, ku dan nu kedua-duanya mad tabi'i, panjangnya 2 harakat ditandai dengan dhammah bertemu dengan huruf waw. Kemudian pada lafal syuhada'a 'alan nasi, pada lafal da panjangkan bunyi suara huruf da sepanjang 4 atau 5 harakat karena ia termasuk daripada bacaan mad wajib muttasil dan dia tidak boleh kurang, tidak hanya cukup syuhada 'alan nas, tapi dia wajib 4 atau 5 harakat. Kemudian bedakan bunyi antara huruf hamzah dan huruf ain. Maka bedakan antara bunyi a dan a, ya. Syuhada'a 'alan nasi. Kemudian pada lafal 'alan nasi di sini ada alif lam syamsiyah, yang dimana alif yang diidghamkan kepada huruf nun sehingga nunnya menjadi nun yang berharakat tasydid, yang dimana ketika ada nun berharakat tasydid itu dihukumi dengan hukum bacaan gunnah. Cara membacanya adalah cara membacanya adalah menahan bunyi suara n-nya sepanjang 2 harakat. Kemudian wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Ku mad tabi'i dhamma bertemu ar-rasul alif lam syamsiyah lagi, rasulu mad tabi'i 'alaikum syahida. Mim mati bertemu shin sebagaimana tadi mim mati bertemu alif, yaitu ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi ini hurufnya banyak sekali, yaitu terjadi ketika adanya mim mati bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Ini tidak termasuk daripada huruf izhar syafawi. Maaf, ini salah, bukan ikhfa syafawi, tapi dia ini izhar syafawi, ya, izhar syafawi. Salah dalam pengeditannya. Kemudian lafal syahida, lafal dan di sini terdapat hukum tajwid berupa mad iwad. Nah, mad iwad ini kapan terjadinya? Mad iwad terjadi ketika adanya harakat berharakat fathatain berada di akhir bacaan ketika kita waqaf. Maka cara membacanya awalnya dan diganti dengan baca da sepanjang 2 harakat sebagaimana mad tabi'i. Kemudian perhatikan pada lafal wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha. Wa ma mad tabi'i fathah bertemu alif 2 harakat. Ja'alna al-qiblata allati, alif lam di sini pada lafal al-qiblah yaitu alif lam qamariyah. Kemudian pada lafal ba qiba. Di sini ada bacaan qalqalah, maka suara ba-nya harus dipantulkan. Kesalahan yang terjadi di dalam membaca bacaan qalqalah yaitu tidak memantulkan bunyi suara ba-nya. Maka dia biasanya dibaca qiblata. Wa ma ja'alnal qiblata, harusnya dipantulkan qiblata.
Kemudian allati di sini alif lamnya alif lam lazimah tapi bisa dikategorikan dengan alif lam syamsiyah. Ti mad tabi'i. Kemudian lafal kunta 'alaiha. Kunta nun mati bertemu ta. Ini ada bacaan yang dinamakan dengan ikhfa hakiki. Cara membacanya bukan kunta tapi menyamarkan bunyi suara nun kepada ta dan ditahan bunyi dengungannya 2 harakat. Kunta bukan kunta, nanti berbeda bunyinya. Kemudian melafal 'alaiha illa lina'lam. Panjangkan bunyi ha yang ditandai dengan tanda pedang kecil seperti ini dan warna pink bertemu dengan hamzah setelahnya. Maka ini wajib dipanjangkan 4 harakat pada lafal bunyi ha atau 5 harakat karena ia ada hukum tajwid berupa mad jaiz munfasil. Kemudian illa mad tabi'i lina'lama man yattabi'ur rasula. Mayya idgham bi gunnah, masukkan bunyi suara nun kepada huruf ya, bukan lagi man yattabi'u tapi menjadi man yattabi'u, sembari ditahan 2 harakat. Ar-rasula alif lam syamsiyah karena langsung diidghamkan kepada huruf ra. Su mad tabi'i mimman yanqalibu. Min mimma, yaitu ada bacaan gunnah. Cara membacanya suara nya ditahan ya teman-teman, jangan hanya lepas saja tapi tahan dulu 2 harakat baru dilepas. Mimman yanqalibu. Ini 3 hukum ya yang wajib ditahan semua nih. Yang pertama gunnahnya ditahan, yang kedua idgham bi gunnah pada lafal mayya yang dimana bunyi suara nun dimasukkan kepada huruf ya dan ditahan. Kemudian pada lafal nun mati bertemu qaf. Ini yang qalibu tahan. Jadi bukan hanya sekedar mimman mimmai yang qalibu, bukan, tapi mimman yang qalibu ala aqibaih. Ini wajib sama ya bunyinya, penahanannya sama antara mimman yang, tiga-tiganya ditahan sama. Kemudian ala mad tabi'i adanya fathah bertemu alif kecil. Aqibaih. Pada lafal baih ini ada namanya madlin. Apa itu madlin? Madlin adalah mad yang terjadi apabila adanya huruf ya sukun didahului fathah kemudian diakhirkan dengan ada huruf yang namanya huruf huruf sukun alif. Ya, seperti ha ini kan awalnya aqibaihi. Ada huruf ya sukun didahului fathah. Nah, kemudian karena kita waqaf kita matikan. Nah, ini namanya madlin. Panjangnya berapa sih? Madlin itu panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh pula 6 harakat. Tapi kita ngambil yang tengah-tengah saja, tidak usah terlalu panjang. Sehingga hanya dipanjangkan sepanjang berapa? 4 harakat. Ya, baik. Kemudian kita perhatikan lagi pada lafal wa in kanat. Nun mati bertemu kaf, suaranya disamarkan ke kaf ya, terdengar bunyi wa inka langsung kepada makhraj huruf ka yang dimana kaf makhrajnya pangkal lidah, kita di pangkal lidah, maka bukan wa inka tapi wa inka. Seakan-akan membunyikan bunyi huruf kaf. Kanat tak sukun itu memiliki sifat namanya, yang pertama huruf ta itu ada sifat namanya hamas, yang kedua ada sifat syiddah. Tapi dari 2 ini yang kita baca dulu nih syiddahnya. Syiddah itu apa? Tertahannya suara. Kanat baru nafasnya dialirkan. Kanat lakabiratan. Tan pada lafal ini dihukumi dengan bacaan izhar halqi. Ada izhar halqi, suara tannya dibaca dengan jelas karena adanya tanwin bertemu dengan huruf hamzah yang dimana dibaca dengan jelas. Lakabiratan illa. Kemudian illa ada bacaan mad tabi'i ala alladzina hadallah. Zina mad tabi'i hadallah. Kemudian kita waqaf pada lafal Allah. Dan terakhir kemudian wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Wa ma ka ma mad tabi'i, kana mad tabi'i juga fathah bertemu alif, fathah bertemu alif. Wa ma kana Allahu, Allahnya perhatikan jangan menebalkan langsung
jangan menebalkan bunyi suara jangan menebalkan bunyi suara na-nya, tapi ditebalkan bunyi Allahnya, sehingga na-nya tipis, Allahnya tebal. Wa ma kana Allahu liyudhi'a. Nah, ini harus kita bedakan nih antara a dengan i. Liyudhi'a imanakum. Nah, pada lafal imanakum, i di sini ada mad, lupa kami tulis, yaitu ada mad mad badal ya. Lafal i adanya hamzah bertemu dengan huruf mad. Mad tabi'i, manakum mad tabi'ikum. Kemudian innallaha, ya, nun berharakat tasydid. Nun berharakat tasydid dinamakan dengan bacaan gunnah. Tahan dulu bunyi suara n ya sepanjang 2 harakat. Kemudian lafal Allah tebal, lamnya bin nasi sama gunnah lagi, tahan bunyi n nya. La raufur rahim. Fur rahim ada idgham bila gunnah. Cara membacanya, tanwinnya masukkan kepada huruf ra dan ditahan. Dan him ada bacaan mad arid, mad jasmun fasil. Ini salah ya. Bukan mad jasmun fasil, mad arid lis sukun. Salah dalam pengeditan kami ya. Di sini bukan mad jasmun fasil tapi mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun ya. Pengeditannya salah. Baik, demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama pada kali ini. Baik, terakhir kita ulang sedikit lagi dari awal ayatnya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. Baik, mari kita perhatikan ketika melafalkan lafal qad nara taqalluba wajhik. Pantulkan bunyi suara huruf dal ketika ia berharakat sukun. Pada lafal qad ada huruf dal yang berharakat sukun. Maka pantulkanlah bunyinya qad ya, qad. Hati-hati kesalahan yang terjadi dalam membaca bacaannya, yaitu bacaan memantul ini diistilahkan dalam ilmu tajwid yang namanya qalqalah. Kesalahannya apa? Kesalahannya tidak memantul, maka dia salah dalam membacanya. Contoh qad nara taqalluba wajhika, itu salah. Tapi yang betul bagaimana? Qad nara. Kesalahan yang kedua biasanya menambahkan hamzah. Qad naro, seperti itu, dan putus suaranya, padahal tidak boleh diputus suaranya. Pada lafal ra ini bukan naroya ya, ada alif di atas huruf ya, ini menandakan alifnya itu panjang untuk ra, bukan untuk ya. Dan ya di sini
untuk bentuk rasam penulisan, yang dimana naro ya, dia alif yang dia alif manqusah atau mamdudah ya, namanya qad nara taqalluba wajhika. Sama pada lafal wajhika juga harus memantul karena ia bacaan qalqalah. Kemudian pada lafal fis samai, fissa, nah di sini ada alif lam, kita kenal dengan namanya alif lam syamsiyah, alif lam syamsiyah yaitu alif lam yang tertulis dan kemudian diidghamkan kepada huruf setelahnya, yaitu huruf sin, sehingga sinnya berharakat tasdid. Kemudian pada lafal as-samai, panjangkan bunyi ma karena ia dihukumi dengan bacaan mad wajib muttasil. Terjadi sebab karena adanya hamzah yang datang setelah huruf mad berupa alif, maka bunyi suara ma dipanjangkan 4 atau 5 harokat. Kemudian pada lafal falanuwalliyannaka qiblata, pada lafal yanna, tahan bunyi suara nunnya pada lafal falanuwalliyanna karena ia termasuk bacaan gunnah dengan menahan bunyi suara n-nya atau bunyi suara nunnya sepanjang 2 harokat. Nah, kemudian ini ada huruf yang berdekatan antara huruf kaf dan huruf qaf, maka harus bunyinya dibedakan ya, kaqi ya, bukan kaki, tapi falanuwalliyannaka qibla. Nah, kemudian pantulkan pada lafal qiblata karena ia ada bacaan qalqalah pula pada lafal huruf ba yang diwarnai dengan biru muda. Ba, jim, dal ya, ketiganya huruf qalqalah. Kemudian falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, tanta. Samarkan bunyi suara tan ketika bertemu dengan huruf ta. Maka di sini tanwinnya diwarnai dengan warna hijau, yang artinya apa? Ia dibaca dengan bacaan ikhfa hakiki, yaitu dengan menyamarkan bunyi tannya kepada huruf ta. Jadi tidak lagi qiblatan tardaha, tapi samarkan makhraj langsung kata qiblatan ta, qiblatan ta, dan tidak juga dibaca qiblatang ta, enggak, tapi qiblatan tardaha. Ra apabila didahului dengan huruf fathah maka dibaca dengan ra tafkhim, ra yang dibaca dengan tebal ya sahabatillah. Kemudian dha, ini alif untuk idgham, ha keduanya mad tabi'i. Kemudian falanuwalliyan mafawalli wajhaka syatral masjidil haram, wajhaka dan syatra pantulkan kedua-duanya karena ia bacaan qalqalah. Kesalahan yang terjadi kalau baca qalqalah tadi sudah kami sebutkan, yaitu ketika adanya huruf qalqalah jim, ta, dal, ba, kemudian qaf gitu ya, maka dia wajib dipantulkan. Al Masjidil Haram, kedua al di sini dimasukkan kategori alif lam qamariyah, dibaca dengan jelas suara lamnya. Kemudian karena kita waqaf pada lafal al haram, maka ini kita baca dengan bacaan mad alif disukun. Kita boleh milih 2, 4 atau 6 harokat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nah, tapi kita ngambil yang 4 ya, lanjut. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Wa haitsu ma, hati-hati dalam melafalkan su agar tidak terbaca dengan huruf su gitu ya, jangan wahai suma, tapi wahai su. Bagaimana agar sesuai? Ujung lidahnya, ujung lidah tempelkan dengan gigi sari atas sehingga sa su gitu ya. Ma mad tabi'i, kuntum, nah ini sama ikhfa sebagaimana qiblatan tarwaha, samarkan bunyinya. Ma kuntum, mimat ya bertemu fa, izhar syafawi jelas. Fawallu wujuhakum, lu dan ju kedua-duanya mad tabi'i. Alif yang ditandai dengan sifar mustadir dianggap tidak dibaca. Mimat ya bertemu shin sama izhar syafawi jelas suara mimnya.
syatrah. Panturkan lagi pada lafal syatrah karena ia bacaan qalah. Kita lanjutkan. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Pada bacaan ini banyak sekali mad tabi'inya, ada sekitar 4. Maka bunyi kedua 4 mad tabi'i ini harus sama dan jangan terlalu lama di dalam membaca mad tabi'inya. Kemudian kita perhatikan pada lafal nun yang berharokat tasydid kembali. Ini ada bacaan gunnah, cara membacanya menahan bunyi suara n-nya atau bunyi suara nun-nya sepanjang 2 harokat. Wa inna baru dilepas ya. Bukan hanya sekedar wa innal ladzi, bukan hanya sekedar tasydidnya saja, tapi ditahan dengan gunnah. Wa innal ladzina utul kitab. Alladzi di sini alif lam lazimah yang tidak bisa dipisahkan tapi bisa dikategorikan alif lam syamsiyah mudawwamah. Zi mad tabi'i, u mad tabi'i, tul kitab alif lam qamariyah, al kitab mad tabi'i lagi fathah bertemu alif. Kenapa di sini kami tuliskan mad tabi'i tidak ada? Karena sudah bisa kita pahami dengan jelas kalau mad tabi'i itu hanya 3 kondisi. Fathah ketemu alif, kasrah ketemu ya, dhammah bertemu waw mati. Kemudian la ya'lamuna mim mati, mim berharokat dhammah bertemu waw mad tabi'i. Annahul haqqu mir rabbihim. Lagi-lagi ada gunnah pada lafal nun berharokat tasydid, tahan bunyinya. Bedakan nanti antara hu dengan ha di sini ya. Annahul haqqu mir rabbihim. Kemudian pada lafal al haqqu alif lam qamariyah mir rabbihim ada bacaan idgham bila gunnah terjadi ketika adanya nun mati atau tanwin bertemu dengan 2 huruf yaitu ra dan lam. Nah, karena di sini nun mati bertemu ra, langsung saja diidghamkan. Idgham itu memasukkan bunyi nun ke ra sehingga bunyi nunnya tidak terdengar lagi. Langsung mir rabbihim. Terakhir wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Wa mallah. Nah, langsung Allahnya tebal tapi memanya tipis. Wa mallah, wa ma baru Allah. Wa mallah, wa mallahu bighafilin mad tabi'i lin amma, jelas suara tanwinnya karena dia izhar halqi. Amma gunnah tahan bunyi mimnya sebagaimana nun berharokat tasydid. Ma mad tabi'i ya'malun. Pada lafal lun kembali lagi ada mad alif disukun sehingga pada lafal ya'malun ini kita boleh pilih antara 2, 4 atau 6 harokat ya teman-teman. Baik, alhamdulillah. Wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم innaka idzal laminadh dhalimin. Baik. Kita perhatikan pada lafal wala in ataital ladzina. Jelaskan pada lafal bunyi huruf nun yang disukunkan ketika bertemu dengan huruf hamzah. Wala in ataita, dan jangan ditahan lama-lama karena ia bacaan izhar halqi yang dimana izhar berarti jelas. Al halqi atau halqi berasal dari kata halq, artinya tenggorokan, yang dimana huruf hamzah merupakan huruf yang keluar dari tenggorokan. Sehingga ketika ada nun sukun bertemu dengan hamzah maka jelaskan bunyi nunnya. Ataital ladzina utul kitab. Pada lafaz zi, hati-hati jangan terbaca dengan bunyi suara huruf zai. Karena huruf zal ya tidak boleh dibaca dengan zai. Jangan dibaca allazina. Tapi allazina dengan menempelkan ujung lidah kita kepada gigi sari atas kita.
Pada lafal utul kitab, panjangkan u 2 harakat karena ia mad badal. Mad badal merupakan mad yang terjadi ketika adanya huruf hamzah bertemu dengan huruf mad. Di sini ada u hamzah berupa harakatnya dhammah bertemu dengan waw. Yang dimana huruf waw merupakan huruf mad sehingga u-nya dibaca panjang. Kemudian utul kitab, pada lafal utul kitab tu pada dasarnya panjang, tapi karena bertemu dengan huruf sukun maka alif waw ini dianggap tidak ada sehingga langsung ke huruf yang disukunkan, maka tu-nya menjadi pendek. Utul kitab, pada lafal kitabah ada mad tabi'i fathah bertemu dengan alif. Maaf, ini salah pengeditannya. Tidak ada lafal di sini dengan bacaan gunnah, akan tetapi di sini mad tabi'i. Maaf ya teman-teman, mad tabi'i. Kemudian bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Lafal ayah sama dengan utul kitab yaitu mad badal yang dimana dipanjangkan bunyi suaranya 2 harakat sebagaimana mad tabi'i. Kemudian pada lafal timma ini merupakan bacaan idgham bi gunnah sehingga bunyi awalnya tin bertemu dengan mim, suara tinnya masuk kepada huruf mim, maka dihukumi dengan bacaan idgham bi gunnah dengan menahan bunyi suara nya sepanjang 2 harakat. Ayatim ma tabi'u qiblatak. Qiblatak ada bacaan qalqalah pada lafal huruf ba yang disukunkan. Ba sukun merupakan salah satu bacaan qalqalah yang dimana harus memantul. Kesalahan yang terjadi dalam membaca qalqalah yaitu tidak memantulkannya, qiblatak. Nah, ini salah. Sehingga harus dipantulkan ya, qiblatak. Kemudian ikhwati fillah, teman-teman sekalian, wa ma anta bitabi'i qiblatahum. Panjangkan suara ma sepanjang 4 atau 5 harakat karena ia termasuk bacaan mad jaiz munfasil, yang dimana kalau mad jaiz munfasil harus dipanjangkan sepanjang 4 harokat atau 5 harokat, tidak boleh 2 kalau dalam jalur imamnya Imam Syatibi. Tapi kalau dari jalur Imam Thayyibah boleh dibaca dengan 2 harokat. Kemudian pada lafal anta dan bitabi'in qi, kedua-duanya merupakan bacaan ikhfa hakiki yang dimana kedua hurufnya atau bunyi nun yang sukun dan tanwinnya disamarkan kepada huruf setelahnya. Kalau yang pertama anta kepada huruf ta, kalau pada fal bitabi'in qiblatahum, ainnya disamarkan kepada huruf qaf sehingga dia menebal karena huruf qaf termasuk huruf isti'la ya, yang dia pangkalinya terangkat agak ditebalkan. Bitabi'in qiblatahum. Kemudian pada lafal ba sukun ini merupakan bacaan qalqalah yang dimana harus dipantulkan dan kita kenal dengan istilah qalqalah. Kemudian kita waqaf. Kemudian wa ma ba'dhuhum bitabi'in qiblata ba'd. Pada lafal ba'dhuhum bi ada mim mati bertemu dengan huruf ba. Ini merupakan bacaan ikhfa syafawi, perlu ditahan dalam membaca nya. Sebagian kita lupa menahan sehingga hanya sekedar membaca ba' wa ma ba'dhuhum bitabi'in qiblata ba'd, misalkan seperti ini. Pada dasarnya dia harus ditahan ya. Wa ma ba'dhuhum bitabi'in qiblata ba'd. Kemudian bitabi'in kami lupa menaruh di sini ada ikhfa syafawi. Memang ikhfa hakiki ya teman-teman, maaf. Ikhfa hakiki yang dimana surat tanwinnya disamarkan sebagaimana bitabi'in qiblatahum. Ini qibla mantulkan lagi karena dia qalqalah. Nah, ini yang kadang terlupa pada lafal ba'. Ini bukan hanya sekedar dibaca ba' tapi tidak ada huruf dotnya atau dia ba'd gitu ya. Nah, tidak boleh, tapi dia harus ada menyertakan huruf dot dan tidak boleh memantul. Ba'd ya, ba'd. Nah, seperti itu. Wa ma ba'dhuhum bitabi'in qiblata ba'd. Kemudian
ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم. Pada lafal wala ini taba, ini tidak dibaca wala ini uttaba, tapi ini langsung kata. Kemudian ahwaahum, panjangkan bunyi suara wa, karena di sini ada namanya mad wajib muttasil yang dimana dipanjangkan 4 atau 5 harokat. Kemudian ada mim mati bertemu dengan mim, ini merupakan bacaan idgham mimi yang terkadang dilupakan menahan bunyi nya sepanjang 2 harokat. Kemudian pada lafal mim ba'di maja, bunyi suara nunnya diganti dengan suara mim, dan ini kita istilahkan dengan bacaan iklab dan ditahan suara nya 2 harokat. Kemudian pada lafal ma ja'aka, ja'aka sama hukumnya dengan ahwaahum, maka lafal huruf ja wajib dipanjangkan 4 atau 5 harokat, dan kita hukumnya dengan mad wajib muttasil. Kemudian kita lewati yang ini la alif lamnya, alif lam qamariyah tidak dibahas. Kemudian innaka, ya tahan bunyi suara gunnah ketika bertemu pada lafal innaka yang dimana di sini merupakan bacaan gunnah, suara nunnya ditahan. Idzal laminadh zalimin, idzal ada bacaan idgham bila gunnah yang dimana bunyi tanwinnya dimasukkan langsung ke huruf lam. Nah, idgham bila gunnah juga dikenal dengan idgham kamil, idgham yang sempurna sehingga masuk secara utuh dan tidak meninggalkan bunyi tanwin atau suara nunnya. Laminadh zalimin. Nah, ini dha jangan dibaca laminaz zalimin, tapi dia dha, pangkal lidah terangkat, ujung lidah menempel dengan gigi sari atas. Kemudian pada lafal min ada bacaan mad arid disukun, yang dimana kita boleh memanjangkan pada lafal min boleh 2, 4 atau 6 harokat, ya sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Tapi kita mengambilnya alangkah baiknya yang tengah-tengah, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Baik, mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat dan teman-teman sekalian dimanapun berada. Mohon dukungannya untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih, jazakumullahu khairan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.